Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renia Aulia Agustiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika bisnis, materi distribusi probabilitas. Ayo teman-teman, kita belajar bersama-sama. Let's go. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi probabilitas. Kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa itu distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah hasil yang diharapkan pada suatu percobaan dengan nilai probabilitas masing-masing tersebut. Probabilitas itu adalah suatu kejadian di masa depan. Di dalam distribusi probabilitas terdapat dua variabel. Yang pertama, variabel diskrit, dan yang kedua, variabel kontinu. Nah, pertama kita akan membahas tentang variabel diskrit terlebih dahulu. Variabel diskrit adalah ukuran hasil percobaan yang bersifat dalam bilangan bulat. Nah, di dalam variabel diskrit ini terdapat 4 variabel. Yang pertama, variabel binomial, yang kedua, variabel Poisson, dan yang ketiga, variabel hipergeometrik, dan yang keempat, variabel multinomial. Di sini saya akan menjelaskan hanya 2 variabel, tidak 4 variabel, yaitu variabel binomial dan variabel Poisson. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang variabel binomial sebelum ke variabel Poisson. Di sini saya akan memberitahu kepada teman-teman bahwa probabilitas itu dimulai dari angka 0, tidak lebih dari 1. Lanjut kita ke variabel binomial. Variabel binomial ini memiliki ciri khas yaitu N-nya kecil dan P-nya besar. N itu adalah banyaknya percobaan dan P itu adalah probabilitas sukses. Di dalam suatu percobaan memiliki dua kemungkinan. Yang pertama ada sukses dan ada gagal. Di sini ada rumus variabel binomial, dan di sini ada keterangan dari rumus tersebut. Nah, di dalam variabel binomial ini memiliki rumus binomial rata-rata seperti ini dan standar deviasi seperti ini. Kita lanjut ke contoh soal. Oh ya, sebelum lanjut ke contoh soal, kalian harus memiliki tabel binomial terlebih dahulu seperti ini untuk memudahkan kalian mengerjakan soal variabel binomial. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soalnya akan ditampilkan seperti ini, dan saya akan membacakan contoh soalnya. Dari benda yang dihasilkan oleh semacam mesin ternyata 10% rusak. Jika diambil secara acak dari produksi benda itu sebanyak 10 buah untuk diselidiki. Berapa probabilitas dari benda yang diselidiki itu? Terdapat A, tidak ada yang rusak, dan B, 1 yang rusak, dan C, paling sedikit 1 rusak, dan yang D, rata-ratanya. Nah, kalian bisa lihat di contoh ini, ciri-cirinya P-nya itu 10%. Berarti sama dengan 0,1. P-nya besar kan, 10%. Nah, N-nya itu 10 buah, berarti N-nya itu kecil. Langsung kita jawab. Jawaban dari pertanyaan tersebut diketahui P-nya 10% sama dengan 0,1, kemudian Q-nya 90%, dapat dari 100 dikurangi 10%, maka 10% sama dengan 0,1 dan N-nya 10. Nah, tadi ditanya tidak ada yang rusak, berarti P0. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, kalian tinggal masukin angka-angkanya di rumus tersebut. Kemudian dapat hasilnya 0,3487. Nah, kalian bisa lihat di tabel untuk cara mudahnya. Nah, kemudian yang B, 1 yang rusak, berarti P1. Nah, kalian bisa masukin angka-angkanya di dalam rumus ini, dan hasilnya yaitu 0,3874. Kemudian paling sedikit 1 rusak, berarti rumusnya itu 1 dikurangi P0. Nah, 1 dikurangi P0-nya itu ada di sini udah diketahui. Jadi 1 dikurangi 0,3487 hasilnya 0,6513. Kemudian ditanya rata-rata. Nah, rata-rata itu rumusnya mu sama dengan N dikali P. 10 dikali 0,1, maka rata-ratanya itu 1. Cara baca tabel binomial yang tadi kan
P-nya 0,1 dan N-nya itu 10. Nah, kalian di sini ada N-nya dan ini P-nya. Kita cari N-nya 10. Dan ini X itu sama aja seperti R. Kita cari N-nya 10. Ini ada N10. Terus P-nya itu kita cari 0,1. Nah, ini 0,1. Tadi kan yang dicari P0 kan? Berarti di sini 0. Ini P-nya 0,1, R-nya 0, N-nya 10. Berarti hasilnya 0,3487. Selanjutnya seperti itu. Oke, tadi sudah dijelaskan variabel binomial. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Dan jangan lupa belajar. Terus yang kedua ada variabel Poisson. Nah, variabel Poisson ini memiliki ciri khas. Yang pertama, N-nya besar. Yang kedua, P-nya kecil. N-nya itu banyaknya percobaan dan P-nya itu probabilitas sukses. Kebalikan dari variabel binomial. Nah, di dalam variabel Poisson ini memiliki rumus seperti ini. Dan di sini ada keterangan dari rumus tersebut. Ada standar deviasinya. Standar deviasi itu rumusnya seperti ini. Langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soalnya seperti ini dan saya akan membacakan contoh soalnya. Jika probabilitas bahwa seorang menderita reaksi buruk akibat suntikan suatu serum yang diberikan adalah 0,001, tentukan probabilitas bahwa dari 2000 individu yang akan menderita suatu reaksi buruk. Nah, ciri khasnya udah ada nih di dalam contoh soal ini. P-nya itu 0,001, berarti kecil kan? Dan N-nya itu besar, 2000. Yang ditanyanya itu tepat 3 orang, dan yang B itu lebih dari 2 orang. Lanjut kita jawab contoh soal tersebut, dan kalian jangan lupa ada tabel Poisson dan kalian harus memiliki tabel Poisson seperti ini biar memudahkan kalian untuk mengerjakan contoh soal. Oke, kita jawab. Diketahui P-nya 0,01 dan N-nya 2000, mu-nya itu kan belum diketahui di soal. Cari mu kan N dikali P. Nah, N-nya itu kan 2000 dikali P-nya 0,001. Jadi mu-nya itu 2. Dan yang A ditanya tepat 3 orang. Berarti P X 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2,71828 minus 2 minus pangkat 2 dibagi 3 faktorial, hasilnya 0,1804. Nah, kalian bisa lihat jawaban ini langsung di tabel Poisson. Kemudian kesimpulannya jadi probabilitas individu yang akan menderita suatu reaksi buruk tepat 3 orang adalah 0,1804. Nah, kemudian yang B, lebih dari 2 orang. Berarti 1 dikurangi P sama dengan 0 ditambah P sama dengan 1 ditambah P sama dengan 2. Jadi 1 dikurangi 0,1352 ditambah 0,2707 ditambah 0,2707 hasilnya 0,3233. Nah, hasil ini kalian bisa lihat di tabel. Kemudian keterangannya yaitu jadi probabilitas individu yang akan menderita suatu reaksi buruk lebih dari 2 orang adalah 0,3233 atau 32,33%. Yang C sebenarnya tadi di contoh soal tidak ada yang C. Kita cari untuk mengetahui berapa orang sih yang menderita reaksi buruk lebih dari 2 orang. Berarti
N 2000 dikali 0,3233 sama dengan 646,6. Kalau misalnya orang kan tidak mungkin ada komanya, maka kita buletin jadi 647 orang. Kita lihat cara baca distribusi Poisson. Nah, di sini terdapat mu, ini X-nya. Tadi kan mu-nya 2, berarti kita cari mu 2-nya mana. Nah, ini mu 2, kemudian ditanya PX3, PX3-nya berapa? 0,1804. Nah, seterusnya seperti itu. Oke, di sini kita akan membahas kembali yaitu variabel kontinu. Kalian masih ingat kan, di dalam distribusi probabilitas itu ada dua variabel diskrit dan variabel kontinu. Dan di sini saya akan menjelaskan variabel kontinu. Variabel kontinu itu mempunyai nilai yang menepati pada suatu interval percobaan. Variabel kontinu ini biasanya dihasilkan dari pengukuran dan bukan dari perhitungan. Di dalam variabel kontinu ini kita akan membahas variabel normal. Dalam variabel normal memiliki ciri khas yaitu diketahui besarnya mu rata-rata dan standar deviasi. Di dalam variabel normal ini z-nya maksimal 3 akan dijelaskan nanti ketika kurva. Rumus dari variabel normal itu seperti ini, dan keterangannya X yaitu jumlah yang menjadi perhatian, mu itu rata-rata, dan di bawahnya itu standar deviasi. Kita lanjut untuk kurva dari distribusi probabilitas variabel kontinu yaitu variabel normal. Kita lihat kurva variabel normal. Ini ada kurva variabel normal. Sebelumnya, mohon maaf kalau misal kurvanya acak-acakan ya. Di sini ada bentuknya bukit gitu ya. Kemudian ini itu nggak boleh nyatu, sama yang sebelah sana juga. Kemudian dikasih puncaknya itu 0. Karena kan tadi z-nya itu maksimal 3, berarti di sini 1, terus 2, 3. Jadi harus seimbang, misalnya seperti ini. Kemudian ini tuh besarnya 0,5 dan itu 0,5. Contoh soalnya seperti ini, dan saya akan membacakan. Yang pertama yaitu PT Maju terus menjual buah mangga dengan mutu B dengan rata-rata 151 gram, dengan simpangan bakunya 15 gram, jumlah mangga yang dijual sebanyak 500 mangga, dengan anggapan berat mangga didistribusikan secara normal. Hitunglah A. Probabilitas berat mangga yang lebih dari 160 gram. B. Probabilitas berat mangga antara 120 gram hingga 155 gram. Yang C. Banyaknya mangga yang beratnya kurang dari 128 gram. Lanjut saja, kita akan dijelaskan untuk menjawabnya. Ini jawaban dari soal tersebut. Diketahui mu-nya 151 dan standar deviasinya 15, terus n-nya itu 500. Ditanyanya probabilitas berat mangga yang lebih dari 160 gram. Berarti P, X lebih dari 160. Berarti P, Z lebih dari X-nya 160 dikurangi mu-nya 151 dibagi 15 standar deviasinya. Kemudian mendapatkan 0,6. Nah, Z-nya 0,6 dan kalian bisa lihat di tabel hasilnya 0,2257. Kemudian kalian buat dulu kurvanya. Nah, kalian buat kurvanya, masukkan Z-nya itu 0,6. Nah, karena itu lebih dari, berarti kalian arsir ke kanan. Kemudian kalian 0,5 dikurangi 0,2257. 0,5 itu dari
dari sini ke sini itu 0,5. Jadi kesimpulannya, jadi probabilitas berat mangga yang lebih dari 160 gram yaitu 0,2743. Kemudian yang B yaitu probabilitas berat mangga antara 180 gram hingga 155 gram. Berarti ini P sama dengan X lebih besar dari 120 dan lebih kecil dari 155. Kemudian masukkan P 120 X ya dikurangi 151 per 15 Z, kemudian ini 155 dikurangi 151 per 15, 120 dikurangi 151 dibagi 15 hasilnya minus 0,06 minus 2,06. Terus 155 dikurangi 151 dibagi 15 0,26. Kalian bisa cari di tabel Z-nya minus 2,06 hasilnya segini. Kemudian 0,26 hasilnya segini sama dengan 0,5829. Nah, ini tuh ditambah karena kalian buat kurvanya 0,26 hasilnya ada di sini dan minus 2,06 ada di sini. Berarti dari 0 ini nih dari perpotongan ini ditambahin dari arsiran 0,26 ditambah arsiran minus 2,06. Dan yang C, banyaknya mangga yang berat kurang dari 128 gram. Nah, kalian harus mencari dulu PX kurang dari 128, jadi PZ kurang dari 128 dikurangi 151 dibagi 15. Nah, dapatlah Z-nya itu minus 53. Kalian buat dulu kurvanya seperti itu. Nah, diarsir ke kiri karena itu kurang dari, kemudian 0,5 dikurangi 0,4370 hasilnya 0,063. Nah, banyaknya mangga itu berarti dikali N, 0,063 dikali 500 hasilnya 31,5. Tidak, kan mangga dihitungnya satuan, tidak mungkin ada komanya, berarti dibulatkan menjadi 32 mangga. Membaca tabel normal. Yang pertama kan tadi yang A itu Z-nya udah diketahui 0,6. Nah, kalian bisa cari di sini Z-nya 0,6. Nah, di sini 0,6. Karena 0,6 tidak ada angka lagi, berarti di situ cuma 0. Berarti 0,6 itu sama dengan 0,2257. Kemudian yang B itu ada minus 2,06. Berarti kalian cari 2,0 itu sama dengan 2 kan. Kemudian 0,6-nya berapa? Nah, di sini 0,6-nya jadi minus 2,06. P-nya itu 0,4803. Kemudian ditambah dapat lagi Z-nya yang B itu 0,26. Kalian cari 0,2 terus belakangnya dan angka 6, berarti ditambah 0,6 hasilnya 0,1026. Seperti itu. Selanjutnya cara baca tabel normal. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang distribusi probabilitas serta contoh soalnya. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari video tersebut, karena di sini saya pun masih belajar dan kita saling belajar bersama-sama. Jangan lupa belajar untuk statistika bisnis ini dan semangat untuk menjalankan UTS-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.